Kabupaten Pacitan yang berada di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur sebagian besar wilayahnya berupa Gunung Kapur, yakni bagian dari rangkaian pegunungan kidul dan tidak cocok untuk pertanian. Meski banyak orang menyebut Pacitan daerah miskin, namun sebenarnya memiliki sumber daya manusia yang potensial, cerdas, cekatan, dan sanggup bekerja keras karena memang masih banyak potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dukungan masyarakat menjadikan pemerintah Kabupaten Pacitan memprioritaskan pembangunan yang pro rakyat, pro pur, dan pro job dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan keluarga di Pacitan juga mendapat perhatian dari Yayasan Damandiri yang memang memiliki program memberdayakan potensi keluarga agar mandiri dan sejahtera. Posdaya atau pos pemberdayaan keluarga mempunyai prioritas pembangunan manusia yaitu pendidikan, kesehatan, wirausaha, lingkungan, serta prioritas cinta terhadap sesama. Program Posyandu yang digagas oleh Yayasan Damandiri diapresiasi pemerintah Kabupaten Pacitan dengan mengukuhkan Posyandu sebagai ujung tombak mensejahterakan masyarakat. Bahkan pada saat hari ulang tahun Kabupaten Pacitan ke-268 tahun ini, keterlibatan masyarakat sangat terasa, apalagi ketika suasana Jawa, iringan gending Jawa, serta berbalutkan busana Jawa lengkap, seperti mengantarkan Pacitan ke masa lampau. Mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Pacitan yang ke-268. Semoga Pacitan tambah maju. Dulu Pacitan dikenal dengan ungkapan cedak watu, adoh ratu. Artinya dekat batu jauh dari ratu. Sekarang Pacitan ternyata sangat maju. Dekat batu juga paling dekat ratu. Artinya Pacitan melahirkan negarawan. Pacitan melahirkan seorang presiden dan tokoh-tokoh nasional lainnya. Selamat ulang tahun Pacitan. Semoga tambah maju, bermakna untuk rakyat semuanya. Sebelum berbaur dengan masyarakat, dilaksanakan prosesi di pendopo kabupaten berupa penyerahan pusaka oleh Patih Jopo kepada Bupati Pacitan yang kemudian dilanjutkan dengan kirap menuju alun-alun dengan berjalan kaki. Ingkang angasta pusaka minangka satriyaning kaprajan. Kelajengaken Raden Mas Tunggung Jaga Karya Kapisan. Raden Mas Tunggung Jaga Karya Kapisan menika manut gotekipun rucuh paceh menika saged ndamel nambahi kegiatanipun angka. Kala semanten Raden Mangkubumi rikala ngaoten ngraman. Rikala kesayan wonten ing ladang niki lajeng paring dawuh wonten sae. Wonten jaman kemasan liyane kaprajan. Ya pemirsa, kembali lagi di acara Gemari Semanggi persembahan TVRI Jawa Timur. Dan kali ini Prof kita sedang berada di Pacitan ya Prof ya? Iya. Bertepatan dengan acara Hari Ulang Tahun Pacitan ke-268 ya. Sugeng Ambalwarso Kaping Kaliatus Swidak Wolu Kabupaten Pacitan. Dan tentunya salah satu acara atau program dari kegiatan Kabupaten Pacitan ini adalah Grinduluwarso yang merupakan ujung tombaknya adalah Posdaya ya Prof? Ya. Jadi saudara-saudara para penonton TV di seluruh tanah air, saya mendampingi Bapak Sekda yang mewakili Bapak Gubernur untuk mengiringi Bapak Bupati Kabupaten Pacitan dengan seluruh jajarannya
melakukan kirap pusaka menuju ke alun-alun untuk sekaligus nanti melakukan deklarasi dari gerakan masyarakat Pacitan yang disebut Grindulu Mapan, di mana Posdaya merupakan ujung tombak. Grindulu Mapan adalah suatu gerakan masyarakat yang dipimpin langsung oleh Bupati Pacitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pacitan, membebaskan dari kemiskinan, membebaskan dari kebodohan, dan mempunyai lingkungan yang penuh kedamaian, sehingga hidup gotong royong masyarakat Pacitan insya Allah akan membawa Pacitan sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dipimpin oleh Pak Dekarwo menjadi masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itulah simak acara ini sampai selesai. Terima kasih. Berikut pemirsa acara selengkapnya Gemari Semanggi, persembahan TVRI Jawa Timur langsung dari Pacitan. Ngaturi winingo dumateng sedaya warga Pacitan. Bilih dinten menika kaadani prosesi wilujengan nagari kangge amengeti ambal warsa Kabupaten Pacitan kaping 268. Ibu-ibu ingkang sami Satu hal yang menarik dalam pesta rakyat hari ulang tahun Pacitan, adanya deklarasi Grindulu Mapan atau gerakan terpadu mensejahterakan masyarakat Pacitan. Gerakan ini merupakan penguatan dari kegiatan Posdaya yang saat ini sudah mencapai 2.000 lebih Posdaya yang tersebar di 12 kecamatan, 171 desa. Program Grindulu Mapan merupakan komitmen dan bentuk upaya, geliat, serta keseriusan Kabupaten Pacitan untuk keluar dari kemiskinan. Kirap Pusaka Kabupaten Pacitan, kirap Pusaka Cikal Bakal Kabupaten Pacitan sampun dawuh
Tunggu wonten madyaning alun-alun Kabupaten Pacitan. Kawis tinggal para prajurit ingkang wonten ing ajeng ingkang menurut betengipun lampahing kirap sampun mlebet wonten madyaning alun-alun. Ugi wonten sawening prajurit wanita ingkang nitih turangga menika jaran ingkang menika dados manggalaning kirap ing ingkang kalenggan menika. Nggih kirap pusaka Kabupaten Pacitan, pusaka cikal bakal saking Ngerjoso Desa Sukarjo, ugi Rucuh Pati saking Desa Nanggungan. Kalau sampun katuraken Kanjeng Bupati Pacitan lan ingkang menika sampun kakirapaken sanipun sagung para kawuling Pacitan saged amriksani wujudipun pusaka adi. Kawuningan bilih menawi to panjenengan Bapak Bupati sekalian dalasan para priagung tamagung sanesipun sampun lengkakan kita mangke badhe katuran gelar sendera tari sapangetan ingkang katuraken para siswa-siswi ingkang kagubah dening MGMP Seni Budaya saking SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Pacitan. MGMP Musyawarah Kerja Guru Mata Pelajaran Seni Budaya SMP, SMA, SMK ingkang kalenggan menika sampun saged ngaturaken satunggaling sendera tari para prajurit menika kawis tinggal pataka ingkang asta lambangipun para bupati saking ingkang kawitan Raden Temunggung Natapura ngantos ing kalenggan menika wonten 3 dasa bupati ingkang sampun atos ngasta pusaraning adil wonten ing Kaprajan Kabupaten Pacitan. Patih Jaba Singayuda ingkang sampun betos daya wira tamtama ingkang sampun nindakaken siswanipun hangrap pusaka cikal bakal Kabupaten Pacitan. Dados juru lagu pangageng kirap meniki kadang kula Ki Slamet Margiono sarjana hukum magister manajemen ingkang minangka dados ketua umum Kepadi Komda Kabupaten Pacitan ingkang kalenggan menika kajibah minangka dados juru lagu pangageng kirap sastra tuhu angemban dawuh saking Kanjeng Bupati Kabupaten Pacitan. Kawis tinggal sangat katebian ingkang wonten ngajeng menika Patih Jero
Ki Reksa Praja ingkang asta tumbak wondene ingkang asta dhuwung cikal bakal nggih Ki juru laku pengageng prosesi Ki Slamet Margiono ugi Patih Njaba Ki Sinayuda semawana para wiku ingkang hangasta pusaka ingkang badhe kasamaptaken wonten ing panggenan pusaka utawi gedhong pusaka namung ingkang menawi kapajang wonten ing panggenan. Pusaka cikal bakal sampun kakirapaken wonten madyaning alun-alun ingkang menika sampun kasamaptaken wonten ing sasana pinajeng Kanjeng Bupati kaliyan Ibu kepareng lenggah siniwaka wonten jangering para sirinengga sedaya para pandherek para pangemban pangmrating praja ugi para satriyan nagari pinak lenggah ganes keca wonten ing sasana sampun pinajeng. Semanten ugi sesepuh Kabupaten Pacitan nyanipun Bapak Profesor Dr. Haji Haryono Suyono ugi sampun pinak lenggah anjenenge Adicoreng injang kalang menika lenggah jajar kalian Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Haji Rasio dan para Binespo salajengipun. Tinggal Kanjeng Bupati Pacitan sekalian Ibu Hajah Luki Tartarto sampun benar lengkah ganes keca dalasan para pinespo tamu undangan sadaya sampun lengkah ing kalenggan menika ingkang badhe katuraken gelaring sendratari kanthi rairan sendratari Sapangetan ingkang menika dhumateng kadang-kadang kula saking MGMP Seni Budaya SMP SMA SMK kasembakaken mangke menawi para paraga sampun gati aturaken wujud gelaring sendratari Sapangetan. Kawis dengan menika wujudipun Gunung Pace. Dados gunung ingkang kebak wit pace ingkang wohipun pace saged dipun damel rucuh, saged ndamel nambahi dayaning kegiatan para priyantun ingkang ngunjuk rucuh pace. Para paraga prosesi, adik-adik ing pataka, para prajurit, monggo lenggah keca. Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, merupakan bank perkreditan rakyat yang sehat dan berkembang secara wajar, memiliki sumber daya manusia yang profesional serta integritas yang tinggi.
Kami mengemban misi ikut serta mendukung pertumbuhan perekonomian Jawa Timur melalui pengembangan UMKM dan koperasi di daerah pedesaan. Serta didukung teknologi online sistem real time guna memperluas jaringan pemasaran dan pelayanan kepada masyarakat Jawa Timur. Bank BBR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, fokus melayani pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Bank UMKM Jawa Timur melayani dengan cepat, mudah, murah. Bank UMKM Jawa Timur, mitra terbaik pengembangan UMKM di Jawa Timur. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari yang penuh dengan keberkahan karena Pak Bupati Pacitan akan meluncurkan Gerindulu Mapan, satu gerakan masyarakat yang sudah dimulai tahun yang lalu, tetapi tahun ini menjadi sangat spesial. Karena tahun yang lalu Gerindulu Mapan ini mengandalkan anggaran dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Tapi tahun ini Gerindulu Mapan berubah menjadi gerakan masyarakat di mana partisipasi masyarakat akan ditonjolkan dan kemandirian masyarakat akan mendapat tempat yang sangat indah. Bahkan ujung tombaknya telah diputuskan oleh Pak Bupati dan aparatnya adalah pos pemberdayaan keluarga yang sudah ada di Pacitan sebanyak 2030 di desa-desa dan di dukuh-dukuh. Kekuatan dari 2030 pos daya ini adalah kekuatan masyarakat yang insya Allah dalam kaitan dengan Gerindulu Mapan nanti akan mengembangkan apa yang dinamakan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah pengembangan apa saja yang ada di bawah langit, apa saja yang ada di lautan yang biru. Dan dengan sendirinya partisipasi masyarakat dalam hal menciptakan kerja, menciptakan kesempatan-kesempatan sekolah, kesempatan untuk mengembangkan lingkungan yang penuh dengan manfaat akan sangat tinggi. Oleh karena itulah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-268. Semoga Gerindulu Mapan dengan segala partisipasinya, Posdaya sebagai ujung tombak Gerindulu Mapan akan mengangkat martabat dan harkat dari masyarakat Pacitan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi program utama setiap pemimpin daerah. Banyak solusi ditawarkan bagaimana menggali potensi yang ada di daerah menjadi kegiatan produktif dan menghasilkan. Yayasan Damandiri menangkap hal tersebut dan mengambil bagian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui program pemberdayaan keluarga atau yang biasa disebut dengan Posdaya. Posdaya merangsang pembentukan forum silaturahmi dan informasi di tingkat pedesaan. Saat ini tercatat lebih dari 5.000 posdaya di Indonesia, hampir sebagian besar berada di Provinsi Jawa Timur. Bahkan Kabupaten Pacitan mentargetkan 2.000 lebih posdaya. Kabupaten Pacitan menjadikan posdaya ujung tombak dari gerakan terpadu mensejahterakan masyarakat Pacitan, Gerindulu Mapan. Seperti halnya Posdaya Sejahtera Lingkungan Plelen, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Nah, ini kaguan ternak, Pak. Bu, Ibu juga ikut buat ternak. Oh, iya. Yang kompos ya. Wah, ini yang peserta kompos. Terima kasih. Iya, tidak apa-apa. Ya, terima kasih ya. Jadi hari ini kita lakukan kegiatan pelatihan, kemudian berpusat di pusat diklat Posdaya Plelen, Kelurahan Sidoharjo. Seperti kebanyakan posdaya yang ada, kegiatan posdaya mencakup semua golongan, mulai dari ibu hamil hingga pendidikan anak usia dini dan keterampilan. Bahkan kaum lansia pun tak luput dari perhatian, karena meski sudah lansia, namun pemikiran dan ide-idenya masih diperlukan. Posdaya Sejahtera memiliki 6 kelompok kerja atau Pokja. Pokja Pendidikan dan Pelatihan meliputi 5 bidang.
Pertama, kelompok Bina Keluarga Balita dengan sasaran balita mulai 0 hingga 5 tahun yang saat ini tercatat 60 anak. Kegiatannya disesuaikan dengan kelompok umur. Sementara anak-anak bermain sambil belajar, para ibu diberikan berbagai pelatihan keterampilan. Tidak hanya belajar secara umum, anak-anak juga dibekali dengan bimbingan rohani, yaitu belajar membaca dan menghafal Al-Quran serta hadis. Terdaftar 15 anak mengikuti kegiatan ini. Untuk anak balita yang berusia 4 hingga 5 tahun sebanyak 13 anak diberikan bagaimana cara belajar membaca Al-Quran, amalan-amalannya, serta mulai mengenalkan lingkungan sekitar. Bahkan untuk remaja yang berusia 10 hingga 24 tahun sebanyak 142 anak diberi wadah dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja dengan kegiatan memberi konsultasi tentang permasalahan remaja bekerjasama dengan Badan KB dan PP Kabupaten Pacitan. Sedangkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia, para remaja juga tergabung dalam Karang Taruna yang lebih fokus pada kegiatan berbagai keterampilan seperti pembuatan pupuk organik atau budidaya ikan lele. Kita menerapkan 3 sistem di mana daya, data, dan dana. Daya kita sumbangsih dalam proses untuk koordinasi dengan SKPD terkait demi kelancaran atau berjalannya posdaya di Kabupaten Pacitan. Kemudian data kita membantu pendataan, misalnya data anak usia sekolah yang tidak sekolah maupun data-data yang lain. Kemudian dana kita juga bantu fasilitator untuk pencarian dana demi berjalannya posdaya yang ada di Kabupaten Pacitan. Tidak hanya itu, kegiatan Posdaya juga memberikan pelatihan dan pendampingan bagi anggotanya dalam mengembangkan penggemukan sapi. Hal ini merupakan contoh dari praktek kerja nyata pengenalan ekonomi. Kedua kelompok kerja atau Pokja Kewirausahaan, kelompok yang beranggotakan 115 orang ini, selain mendirikan koperasi, juga membuat usaha industri rumah tangga seperti industri batako dan industri pangan rumah tangga. Kegiatan yang ditujukan kepada kaum ibu rumah tangga, ibu muda, dan lansia ini diantaranya membuat keripik tempe, keripik pisang, serta berbagai makanan ringan lainnya. Dengan adanya Posdaya, harus keterampilan wirausaha itu harus bisa disebarluaskan. Alhamdulillah dengan Posdaya ini, kelompok tempe keripik itu sudah berkembang. Ketiga adalah kegiatan warung Posdaya. Kegiatan warung ini sangat membantu anggota Posdaya karena terjadi sinergitas antara pemilik warung dengan anggota lainnya dalam hal pengadaan barang dagangan dengan memanfaatkan sentra kulaan Posdaya Pacitan sehingga harganya lebih murah. Masyarakat sudah menyadari betapa pentingnya Posdaya, program Posdaya ini. Apa yang dihasilkan dari masyarakat lingkungan Plelen yang sudah nyata dan real ini bisa ditiru oleh lingkungan-lingkungan yang lain. Sementara bidang kesehatan dimasukkan ke dalam Pokja Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan kegiatan Posyandu yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali atau setiap tanggal 21. Pokja ini memiliki kegiatan Posyandu Teratai, Posyandu Lansia Sejahtera dengan kegiatan antara lain cek kesehatan serta senam dan pelayanan keluarga berencana. Tidak hanya itu, Posdaya Sejahtera juga memiliki Pokja yang kelima, yaitu lingkungan hidup, dengan kegiatan pengembangan tanaman buah di pekarangan, membuat kebun gizi, serta pengembangan tanaman obat keluarga. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan rohani atau pembinaan mental spiritual dengan kegiatan Majelis Taklim Al-Ikhlas yang diikuti kelompok ibu-ibu sebanyak 50 peserta dan berbagai lomba dalam rangka memperingati hari-hari besar keagamaan.
Terakhir adalah Pokja kewaspadaan dan penanggulangan bencana serta kegiatan sosial lainnya. Ing kalangan menika Kanjeng Bupati Kabupaten Pacitan kepareng badhe ngaturaken sungkem pangabekti konjuk dhumateng sesepuh Kabupaten Pacitan nggih Bapak Profesor Dr. Haji Haryono Suyono ingkang menika kadang kula juru laku pengageng kasuwun nderekaken Kanjeng Bupati anggenipun badhe ngaturaken sembah sungkem wonten ngasanipun sesepuh Kabupaten Pacitan Bapak Profesor Dr. Haji Haryono Suyono saha ngaturi panjenenganipun Profesor Dr. Haji Haryono Suyono paring pangandikan dhumateng para kawula wonten ing madyaning alun-alun dhumateng para kawula ing Pacitan. Kawis tinggal Bapak Bupati sampun ngaturaken sembah pangabekti dhumateng Bapak Profesor Dr. Haji Haryono Suyono ingkang kalenggan menika kasuwun paring berkah pangestu, paring dawuh dhumateng para kawula ing Pacitan ing pangajap mugi-mugi sageta lakung kuncara Kabupaten Pacitan wonten ing saindenging Nuswantara, syukur bagi wonten saindenging bawana. Dhumateng pemudhan kula Bapak Profesor Dr. Haji Haryono Suyono kasmanggaken paring dawuh pangandikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Sekda, para sesepuh Kabupaten Pacitan, saudara-saudaraku dari seluruh Kabupaten Pacitan. Atas nama para sesepuh baik yang ada di Pacitan maupun yang ada di Jakarta dan tempat-tempat lain di seluruh dunia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengaturkan selamat ulang tahun yang ke-268 untuk Kabupaten Pacitan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Dengan iringan doa, semoga Kabupaten Pacitan, terutama rakyatnya, baik yang ada di Donorojo, di Punung, di Pucang Sewu maupun di tempat-tempat lain yang jauh dari ibu kota Kabupaten Pacitan. Saya mendoakan semoga kepemimpinan Bapak Bupati Pacitan yang penuh dengan kedekatan dengan rakyat, yang pada hari ini untuk kesekian kalinya mendeklarasikan satu gerakan pembangunan Grindulu Mapan, di mana Posdaya sebagai ujung tombak menampung partisipasi seluruh rakyat Pacitan, membawa kebahagiaan dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Pacitan. Bapak Bupati dan saudara-saudara sekalian, gerakan Bupati dengan seluruh SKPD-nya, seluruh camat dan seluruh jajaran pemerintah tidak akan berhasil kecuali seluruh rakyat dengan penuh kesadaran, dengan penuh tanggung jawab, bergotong royong bersama pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Bapak Gubernur kita yang sangat dekat dengan rakyat, Pak Dekarwo, pada hari-hari ini berjuang dengan kita sekalian
terutama dengan masyarakat Pacitan, agar tidak saja Pacitan maju, tetapi rakyat seluruh Jawa Timur maju pesat dan menjadi pemimpin dunia. Saudara sekalian, marilah kita cancut tali bondo, marilah kita bergotong royong mensukseskan gerakan Grindulu Mapan. Dengan gerakan Grindulu Mapan, kita akan menciptakan masyarakat keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sekali lagi, mari kita bertepuk tangan yang meriah. Kita ucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Pacitan yang ke-268. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng jenipun Bapak Profesor Dr. Haji Haryono Siono ingkang sampun kepareng medhar sabda paring dawuh dumateng warga masyarakat Kabupaten Pacitan. Nuwun dumateng para tamu agung, para pamirsa sedaya, bilih adicara menika mangke tasih wonten adicara ngalap berkah nggih menika rebutan Gunung Pace kalian rebutan Rucuh Pace. Ugi mangke menangka pungkasanipun Kembul Bujono Dahar Sarengan kalian Bapak Wati kalian sedaya para pamirsa ingkang sampun disiakan wonten jodang-jodang menika. Kanthi menika para pamirsa sedaya para rawuh sampun ngantos kondur langkung rumiyin menawi dereng bibar Dahar Sarengan kalian Bapak Bupati. Adicara salajengipun ikrar Grindulu Mapan. Untuk itu pada teman-teman dari protokoler Pemda kami serahkan, monggo. Bapak Ibu hadirin para undangan sekalian yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti bersama pembacaan deklarasi Grindulu Mapan oleh Ketua Yayasan Damandiri, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bupati Pacitan, Ketua STKIP PGRI, dan Direktur Utama Bank UMKM Jawa Timur. Kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan diikuti oleh seluruh Kepala SKPD dan Camat. Deklarasi Gerakan Terpadu Mensejahterakan Masyarakat Pacitan. Gerakan Terpadu Mensejahterakan Masyarakat Pacitan. Grindulu Mapan. Grindulu Mapan. Pada hari ini. Selasa. Tanggal 19 Februari. Tahun 2013. Kami mendeklarasikan dan mendukung sepenuhnya program Grindulu Mapan sebagai gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan kepada kita semua. Selanjutnya, penandatanganan Fakta Integritas Kesanggupan untuk melaksanakan program Grindulu Mapan oleh Camat dan Bupati Pacitan disaksikan oleh Ketua Yayasan Damandiri.
Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama pelepasan balon spanduk Grindulu Mapan oleh Profesor Dr. Haryono Suyono selaku Ketua Yayasan Damandiri, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Bupati Pacitan. Balon spanduk Grindulu Mapan dengan tulisan Posdaya sebagai ujung tombak Grindulu Mapan telah diluncurkan oleh Profesor Dr. Haryono Suyono selaku Ketua Yayasan Damandiri, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Bupati Pacitan. Kami persilakan untuk duduk kembali. Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, merupakan bank perkreditan rakyat yang sehat dan berkembang secara wajar, memiliki sumber daya manusia yang profesional serta integritas yang tinggi. Kami mengemban misi ikut serta mendukung pertumbuhan perekonomian Jawa Timur melalui pengembangan UMKM dan koperasi di daerah pedesaan. Serta didukung teknologi online sistem real time guna memperluas jaringan pemasaran dan pelayanan kepada masyarakat Jawa Timur. Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, fokus melayani pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Bank UMKM Jawa Timur melayani dengan cepat, mudah, murah. Bank UMKM Jawa Timur, mitra terbaik pengembangan UMKM di Jawa Timur. Pemirsa, masih dalam suasana semarak Hari Jadi Kabupaten Pacitan yang ke-268 yang erat kaitannya dengan Posdaya, yang tadi juga sudah dideklarasikan adanya Grindulu Mapan, yakni program untuk mensejahterakan masyarakat dengan ujung tombaknya adalah Posdaya untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Timur dan khususnya Pacitan. Dan sekali lagi saya mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Pacitan yang ke-268. Mangke sakebaripun Bapak Pati medharaken ujuping Wilujengan Negari, mangke juru laku badhe mbikak wujudipun Gunung Pace ingkang menika mangke nyemanggaken lajeng dipun merebut berkah Gunung Pace kalian Rucuh Pace. Ingkang menika penyanipun Kanjeng Bupati Pacitan Bapak Haji Indra Tato kepareng badhe medharaken wujuding wedaring Wilujengan Nagari. Dumateng Kanjeng Bupati katuraken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu agung, para warga masyarakat Kabupaten Pacitan ingkang tansah kula tresnani, sepindah sumangga kawula aturaken muji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan dumateng kita sedaya sahingga ing dinten punika kita saged sesarengan ngawontenaken Wilujengan Negari kanthi kawontenan sehat walafiat. Kaping kalihipun dinten punika kita sedaya mangayu bagya lahiripun Kabupaten Pacitan ingkang kaping
268. Kanthi punika pangkahing ngajeng mugi-mugi rakyat Kabupaten Pacitan gesangipun langkung minulya lan ayem tentrem. Lajeng salajengipun bilih dinten menika kalau nyurun dumateng seluruh warga masyarakat sepindah malih sumangga guyub rukun selalu kita tingkataken. Mekaten ingkang saged kula aturaken, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paripurna Kanjeng Pati paring pangandikan wedharing mrejengan ingkang menika Ki Juru Laku Dalasan Para Wiku kepareng badhe ambuka wujuding Gunung Pace saha Rucuh Pace. Mangke menawi sampun binuka kasemanggaken dhumateng para sekalian angrebut berkah, angala berkah. Gunung Pace, dayaning Gunung Pace kalian dayanipun Rucuh Pace. Sinten ingkang saged pikantuk gempilanipun Gunung Pace dalasan Rucuh Pace, mangke tertamtu pikantuk barokah saking sanewa Allah Ta'ala. Monggo sinten ingkang ngersakaken menika kawis tinggal para kawula sampun kathah sanget yang sami ngalap berkah Gunung Pace dalasan Rucuh Pace. Monggo dipun telasaken sedaya menika dayane Gunung Pace tegesipun kathah wetipun bentis menika tamtu saged ndamel sehat saestu. Ingkang kagungan mudira inggil ngunjuk Rucuh Pace saged nurunaken kadar gula ugi saged nurunaken mudira inggil. Monggo ingkang sami ngersakaken berkahipun dayanipun Rucuh Pace dalasan sak Gunung Pacenipun. Monggo dipun telasaken kemawon. Tidak jauh berbeda dengan Posdaya Sejahtera di Dusun Druju, Desa Donorojo, Kecamatan Donorojo, ada Posdaya Sukamakmur, juga memiliki program kerja yang sama yang pada dasarnya untuk mensejahterakan masyarakat. Posdaya Sukamakmur yang terbentuk pada 14 Mei 2011 dalam melaksanakan programnya bekerja sama dengan Yayasan Damandiri, perguruan tinggi, serta pemerintah setempat. Mudah-mudahan dengan adanya Posdaya ini bisa menjalin masyarakat menjadi makmur, sehingga kemakmuran masyarakat khususnya di Desa Donorojo itu bisa terwujud. Dengan 7 kelompok kerja atau Pokja diharapkan bisa mendukung pencapaian tujuan peningkatan indeks pembangunan manusia atau percepatan pencapaian pembangunan milenium. Kegiatan yang dilakukan di dalam Posdaya Sejahtera seperti Pokja keagamaan, memberikan pembinaan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah, melakukan pembinaan terhadap para remaja agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif,
serta menyelenggarakan acara peringatan Hari Besar Keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Pokja Kesehatan dan Keluarga Berencana melakukan kegiatan seperti pendataan terhadap balita, ibu hamil, dan menyusui. Jadi forum ini adalah forum yang sudah berdapat dan sangat demokratis, yang kita kenal dalam forum Posdaya ini, sehingga kita bisa menyatu mengeluarkan ide kita untuk pembangunan, mulai dari pembangunan individu, pembangunan keluarga, pembangunan lingkungan, dan seterusnya. Untuk kebugaran tubuh, 2 kali dalam 1 bulan melakukan jalan sehat bersama seluruh anggota keluarga serta melakukan senam bagi para lansia. Untuk meningkatkan sumber daya manusia sudah dimulai dari tingkat balita dengan membentuk Bina Keluarga Balita dengan kelompok bermainnya, Bina Keluarga Remaja, dan memberikan bimbingan belajar sebagai bekal tambahan ilmu. Pendidikan lainnya diantaranya kepramukaan, kenakalan remaja, PMR, hingga olahraga. Tujuan meningkatkan kesejahteraan yang merupakan salah satu program Posdaya dilakukan dengan memberikan sosialisasi kewirausahaan serta kursus keterampilan seperti budidaya jamur merang. Mula kita berdiri Posdaya ini dari masing-masing anggota Posdaya ini masih banyak yang di bawah kemiskinan, tetapi kita berharap nantinya dengan adanya kewirausahaan yang kita kembangkan ini, kami harapkan bisa mengangkat penghasilan khususnya ekonomi yang di bawah garis kemiskinan menjadi prasejahtera, dan bahkan harapan kita menjadi sejahtera 1 dan seterusnya. Menjaga lingkungan agar tetap bersih bahkan bermanfaat juga menjadi prioritas kegiatan seperti memanfaatkan tanah pekarangan dengan menanam tanaman obat keluarga. Keselamatan Desa Jodrojo merupakan magnet daripada wajah Kabupaten Pacitan masuk Provinsi Jawa Timur adalah magnetnya ada di Desa Jodrojo di ibu kota kecamatan. Oleh itu pengelolaan sampah yang benar tentunya sangat berarti, utamanya untuk pelestarian lingkungan hidup. Posdaya Sukamakmur yang anggotanya seluruh warga RW 01 terdiri atas RT 01 dan 02 juga memiliki kegiatan sosial budaya. Gerakan pemberdayaan masyarakat kiranya dapat merangsang anggota keluarga di tingkat desa untuk bekerja keras dan tanpa kecuali, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menjadi tanggungan belas kasihan pemerintah. Posdaya itu tentu sangat membantu. Ini yang perlu kami informasikan, karena di Jawa Timur itu uang yang beredar dari Posdaya itu kurang lebih ada 25 miliar. Dan nanti ditambah lagi dengan program-program dari Pak Gubernur, kurang lebih 50 miliar yang akan disalurkan kepada kelompok masyarakat dengan besarnya yang akan dipinjam kurang lebih 2 juta sampai 2.500 tanpa agunan sama sekali. Sehingga dengan tanpa agunan ini tentu akan mendorong peran serta masyarakat untuk meminjam kredit itu, sehingga digunakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka untuk kegiatan-kegiatan, misalkan inovasi-inovasi kreatif yang dilakukan oleh warga masyarakat. Untuk itu indikator kesejahteraan, Pak Dekarwo selalu mengatakan bahwa ada 5 indikator kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang pertama adalah penurunan angka miskin di Jawa Timur. Jadi dari tahun ke tahun penurunannya itu
secara signifikan pada posisi sekarang ini 13,08. Ini luar biasa, bahkan menyumbang di tingkat nasional itu kurang lebih 33%. Penurunan angka miskin itu dari Jawa Timur. Ini juga program-program kita itu saling sinergi, jadi posdayanya iya, kemudian jalin keserannya iya, kemudian nanti akan ditambah lagi dengan paket kredit usaha masyarakat ingin sejahtera. Nanti akan kita berikan kurang lebih 50 miliar rupiah itu. Kita dorong kepada masyarakat untuk senantiasa mereka berusaha secara optimal. Jadi kalau orang itu hanya dibantu duit, biasanya ya dibantu berapapun itu ya mohon maaf ya habis saja. Tapi kalau dicoba misalkan dikasih pembelajaran di situ dengan cara kredit, ada rasa tanggung jawab pada mereka, kemudian dia melaksanakan kegiatan sungguh-sungguh karena harus mengembalikan uang itu walaupun bunganya sangat kecil. Misi kita adalah merupakan agent of development, jadi akan ikut menunjang perekonomian di daerah dan pedesaan. Oleh sebab itu dengan adanya program Posdaya ini yang kerjasama dengan Yayasan Mandiri, kami telah salurkan hampir 25 miliar di Jawa Timur, dan ini diteruskan dengan program Pak Dekarwo, Pak Gubernur Jawa Timur. Luar biasa Pak Dekarwo ini menciptakan suatu skema kredit baru yang namanya paket kredit usaha masyarakat ingin sejahtera. Nah, kalau Posdaya itu 2 juta jumlahnya plafon kreditnya, lah ini plafon kita menjadi 2,5 juta per individu usaha daripada masyarakat yang ingin sejahtera, dan bunganya juga cukup murah 6%. Kemudian juga ini financial inclusion karena juga diwajibkan menabung tetapi dipinjam kembali untuk usaha produktif. Dengan demikian program pemerintah daerah diakses oleh Bank UMKM Jawa Timur dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan rakyat di Jawa Timur. Luar biasa Pak Dekarwo menurut kami. Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, merupakan bank perkreditan rakyat yang sehat dan berkembang secara wajar. Memiliki sumber daya manusia yang profesional serta integritas yang tinggi. Kami mengemban misi ikut serta mendukung pertumbuhan perekonomian Jawa Timur melalui pengembangan UMKM dan koperasi di daerah pedesaan. Serta didukung teknologi online sistem real time guna memperluas jaringan pemasaran dan pelayanan kepada masyarakat Jawa Timur. Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, fokus melayani pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Bank UMKM Jawa Timur melayani dengan cepat, mudah, murah. Bank UMKM Jawa Timur, mitra terbaik pengembangan UMKM di Jawa Timur. Jadi gini, artinya bahwa masalah yang dihadapi Kabupaten Pacitan ini yang paling banyak adalah masih banyaknya penduduk miskin. Lah, penduduk miskin ini sebetulnya sudah digarap oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Namun demikian, apa yang telah digariskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ini kami kemas, kami jabarkan lebih rinci lagi, yang agar bisa bermanfaat untuk rakyat, yang kebetulan juga didukung dengan Mandiri lewat kegiatan Posdayanya. Sehingga hari ini kita luncurkan, sebetulnya Green Dulu Mapan ini sudah kita ciptakan tahun-tahun yang lalu, tapi kali ini karena ada Posdaya sebagai ujung tombaknya, maka kami launching dan dengan Bapak Profesor yang disaksikan nanti oleh Pak Gubernur. Ini harapannya bahwa program ini betul-betul bisa menyentuh pada masyarakat kecil, utamanya yang kurang beruntung. Hingga saat ini Pak, perkembangan Posdaya di Kabupaten Pacitan seperti apa Pak? Jadi alhamdulillah kegiatan Posdaya ini sekarang dengan dibantu oleh semuanya, karena tidak mungkin pemerintah sendiri, tapi dengan masyarakat dan beberapa perguruan tinggi yang dimotori oleh Bapak Profesor Haryono Suyono ini alhamdulillah sebetulnya sudah terbentuk kurang lebih 2030 Posdaya. Namun demikian kami mengakui belum semuanya bisa berjalan sesuai harapan. Namun kita berharap Posdaya ini dengan dukungan
oleh Bapak Profesor Yosiono dan didukung oleh masyarakat nanti ke depan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Lumak Soro Mat kita
mangkono sang mangku bumi genyo lumampah prateng gisi ing samudra kidul sambate kawelas arsa otot bebayune rinaos ical saking hangganiro lemes lungrah nyawiji dadi siji satemah tan bisa mawas rusaking raga aji sayuta memala tan rinoso sewu tatu tan den paelu setra ketipa tanggap ing karya siyaga ing diri tan kawawa mula dateng panandanging sang mangku bumi bawane abdi kinasih ingkang sampun dangu leladi mring sang mangku bumi denira sigra mbudidaya lan reka daya murih waluyaning sang mangku bumi sakala sasampunipun nyecep sarining pace sang mangku bumi raganiro mancorong tuwih jati uni setra ketipo banget panarimaning sun awit paweh paceniro muga dadi pangeling-eling sira kabeh awit dayane woh pace sarta antuk palimarmaning Gusti kang akarya jagat wewengkon iki sun paringi tetenger pacita
Pemirsa, demikian acara Gemari Semanggi persembahan TVRI Jawa Timur yang bertepatan dengan Hari Jadi Pacitan yang ke-268. Dan juga tentunya dengan salah satu programnya yakni Grindulu Mapat yang dapat mensejahterakan masyarakat Pacitan khususnya dan juga masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Akhirnya saya Sentosa mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di acara Gemari Semanggi episode berikutnya.